なめんじゃねえ。話術スキル、戦術展開、タクティシャン、四季紅葉、バトルボイス。 Anime Juru Bicara episode yang keempatnya kini akhirnya sekarang langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada halaman pertama ini, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai satu buah adegan dewasa yang harusnya tidak boleh kami tampilkan pada layar ini. Jadi oleh karena itu, maka akan kami blur saja gambarnya. Intinya, setelah Alma sudah berhasil direkrut oleh Noel menuju ke dalam partinya, maka mulai dari saat itu jugalah Alma pun sekarang langsung tinggal satu kamar bersama dengan Noel. Bahkan mereka berdua pun tidur pada satu kamar yang sama juga tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Lalu ketika saat ini Noel sudah bangun, maka Noel yang sangat terkejut akhirnya seketika langsung marah kepada Alma sambil berkata seperti ini kepadanya, bahwa walaupun pada dasarnya Noel tidak masalah jika mereka harus tinggal di dalam satu kamar bersama untuk bisa menghemat pengeluaran mereka, tapi terdapat beberapa batasan yang harus dijaga oleh Alma, yaitu Alma tidak boleh melepas bajunya ketika mereka berdua saat itu sedang tidur. Mendengar permintaan itu dari Noel, Alma pun nampaknya sama sekali tidak peduli. Mengingat meskipun sudah dimarahi oleh Noel, Alma pun tetap saja akan mengulanginya setiap hari. Lalu setelah beberapa saat berlalu, Alma dan juga Noel akhirnya sekarang langsung pergi menuju kepada lokasi yang lain untuk dapat segera menjalani misi pertama mereka, yaitu untuk bisa membunuh para bandit yang kebetulan mereka sekarang sedang melakukan sebuah teror kepada para penduduk dari desa terdekat. Di momen inilah, Noel pun akhirnya segera bertanya kepada kepala desa, sekaligus untuk bisa mencari informasi dari misi yang sekarang sedang dia dapatkan. Mengingat kepala desa inilah yang telah meminta bantuan kepada Noel atau meminta bantuan kepada para seeker. Di mana di dalam dialognya, kepala desa itu akhirnya langsung berkata kepada Noel bahwa di sekitar desa mereka muncullah sekelompok pasukan bandit yang datang pada waktu 5 hari yang lalu. Gara-gara bandit itu, semua penduduk dari desa akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan normal dan juga pemasukan dari mereka semuanya menjadi ikut berkurang juga. Karena para pedagang yang biasanya datang menuju ke desa mereka nampaknya sekarang sudah tidak berani lewat lagi. Mengingat beberapa pedagang sebelumnya sudah dibunuh oleh para bandit yang kebetulan ada di sekitar lokasi ini. Mendengar ucapan itu dari kepala desa, Noel pun segera membuat sebuah penawaran kepadanya, bahwa biaya untuk bisa mengalahkan pasukan dari para bandit ini adalah sebesar 500.000 fil, di mana uang 200.000-nya wajib dibayarkan di muka. Lalu, sisa 300.000-nya lagi bisa dibayarkan oleh kepala desa ketika misi dari Noel nantinya sudah selesai. Walaupun pada awalnya, kepala desa itu sekarang tidak setuju dengan harga yang bisa ditawarkan oleh Noel barusan. Tapi, karena dirinya sekarang sama sekali tidak memiliki pilihan, maka mau tidak mau, dan juga suka tidak suka, dia pun akhirnya langsung menerima semua permintaan dari Noel tersebut. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Noel dan juga Alma sekarang sudah tiba di sekitar lokasi dari para bandit itu, maka di saat yang bersamaan itu, Noel pun segera menyampaikan semua rencananya tersebut menuju kepada Alma. Di mana secara sederhana, berikut adalah perintah dari Noel yang wajib untuk diikuti oleh Alma. Pertama, Alma diperintahkan untuk bisa menggunakan skill scoutingnya atau skill pengintainya demi dapat mendekat menuju ke arah markas dari para bandit itu. Kedua, Noel pun sekali lagi mencoba untuk bisa memastikan, mengingat lawan yang sekarang akan mereka hadapi adalah pasukan bandit yang memiliki ranking scout pada kelas B juga. Maka, apakah Alma bisa untuk dapat mengalahkan mereka semua? Mendengar pertanyaan itu dari Noel, Alma pun segera menjelaskan bahwa di dalam pertarungan 1 lawan 1, Alma pasti bisa dengan mudah untuk bisa mengalahkan mereka semua. Tapi masalahnya, kelompok dari bandit ini pasti akan menyerang secara bersama-sama. Jadi jika hal itu sampai terjadi, maka Alma pun pasti akan menjadi kesulitan untuk bisa bertahan. Disinilah rencana yang ketiga dari Noel akhirnya seketika langsung disampaikan, bahwa ketika Alma sudah bisa mendekat, maka Noel pun akan menggunakan teknik juru bicaranya lagi, yaitu teknik stun hole dengan sebuah tujuan untuk bisa membuat pasukan dari para bandit itu dapat berhenti bergerak selama beberapa detik. Barulah di momen itu, Alma diperintahkan untuk bisa membunuh para bandit yang sudah terkena teknik dari Noel sambil menunggu kedatangan dari Noel. Nah, setelah mendengar perintah dari Noel tersebut, maka mulai dari sinilah pertarungan yang sebenarnya akhirnya seketika langsung dimulai.
Di mana di dalam praktiknya, Alma yang kebetulan sudah bisa mendengar suara dari teknik juru bicara milik Noel, yaitu teknik Stun Hall. Maka tanpa pikir panjang, Alma pun segera memutuskan untuk bisa bergerak demi dapat bisa membunuh mereka semua. Tapi masalahnya, jumlah dari para bandit yang sekarang sedang mereka hadapi ternyata lebih banyak dari 20. Sehingga Alma pun jadi kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka semua secara sekaligus. Mengingat beberapa dari mereka justru malah memutuskan untuk bisa kabur dan juga memutuskan untuk bisa pergi dari tempat ini demi bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Melihat kejadian itu di depan matanya, Noel yang kebetulan baru saja datang, akhirnya langsung menggunakan teknik ledakan flashbangnya demi dapat menghentikan pergerakan dari mereka semua lagi. Lalu sambil berteriak dengan sangat kencang, Noel pun segera memberi perintah kepada Alma lagi bahwa Alma ditugaskan untuk bisa membunuh para bandit yang ada pada lokasi sebelah kanannya. Sementara Noel yang bertugas untuk bisa membunuh para bandit sisanya yang sekarang ada pada posisi sebelah kanannya. Nah, setelah melakukan sebuah pertarungan panjangnya pada malam ini, maka pada akhirnya pasukan dari para bandit itu sekarang semuanya sudah berhasil dikalahkan. Bahkan Noel pun tanpa segan-segan akhirnya langsung memotong kepala dari ketua bandit itu untuk dijadikan sebuah bukti. Karena hanya dengan cara seperti itulah Noel bisa mendapatkan hadiah atas misi yang sekarang sudah dia kerjakan. Intinya, adegan pertarungan dari mereka berjalan dengan sangat brutal. Mengingat Noel dan juga Alma terus-menerus melakukan pembantaian tanpa menyisakan satupun anggota dari para bandit. Karena menurut Noel, bandit yang sekarang bisa kabur dari tempat ini justru malah menjadi semakin berbahaya. Mengingat para bandit ini mirip sekali dengan kelompok dari hewan buas. Jadi bisa saja para bandit itu justru malah kembali membunuh para penduduk desa jika Noel membiarkan ada salah satu dari mereka yang bisa kabur. Sementara itu di dalam lokasi yang berbeda, atau tepatnya pada rumah dari kepala desa, kita pun saat ini seketika langsung diperlihatkan bahwa kepala desa tersebut sekarang sedang menyiapkan satu buah rencana liciknya. Yaitu dia pun sekarang sudah berniat untuk bisa membunuh Noel dan juga Alma dengan cara meracuni mereka berdua. Supaya dia bisa mengambil lagi uang 200 ribunya yang awalnya sudah diberikan kepada Noel. Ditambah, kepala desa itu juga jadi bisa terbebas untuk dapat membayar uang 300 ribu sisanya jika Noel dan juga Alma bisa dibunuh. Dimana tepat ketika Noel dan juga Alma saat ini sudah tiba di dalam rumah dari kepala desa, maka kepala desa ini akhirnya langsung menawarkan kepada Noel sebuah minuman wine untuk bisa merayakan kemenangan dari Noel dan juga Alma. Lalu, setelah wine itu sudah dikeluarkan, dia pun segera menuangkan minuman itu menuju kepada Noel, serta dia pun segera meminta Noel untuk bisa segera meminumnya. Sayangnya, insting bertahan hidup dari Noel ternyata jauh lebih tajam dari apa yang dibayangkan oleh kepala desa. Mengingat di dalam halaman itu, Noel pun langsung bisa menyadari bahwa di dalam minumannya tersebut terdapat racun yang sudah dimasukkan walaupun hanya satu kali mencium aromanya saja. Mendengar tuduhan dari Noel, kepala desa tersebut tentu saja awalnya tidak mau mengaku. Bahkan, dia pun segera mengancam untuk bisa melaporkan Noel kepada para polisi kota dengan menggunakan alasan bahwa Noel telah melakukan sebuah fitnah. Di momen inilah, Noel pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung menjelaskan kepada kepala desa bahwa terdapat 3 basis atau terdapat 3 dasar kenapa Noel bisa tahu bahwa mereka berniat untuk bisa membunuh Noel dan juga Alma. Alasan pertamanya, kepala desa ternyata sudah berbohong kepada Noel. Di mana pada awalnya, dia pun sempat berkata bahwa bandit yang sekarang akan mereka hadapi jumlahnya hanya sebanyak 20 orang saja. Tapi faktanya, jumlah dari para bandit yang sekarang dilawan oleh Noel ternyata lebih dari 100 orang. Kedua, wine yang sekarang diberikan kepada Noel adalah wine dengan kualitas rendah. Karena hanya dengan menciumnya saja, Noel pun sekarang sudah bisa tahu bahwa itu adalah botol wine yang dulu sudah pernah dibuka, lalu dicampur dengan racun mematikan. Dan alasan yang ketiganya, semenjak mereka sudah masuk menuju ke dalam rumah dari kepala desa, maka kepala desa dan juga istrinya ini nampak sudah mengeluarkan hawa membunuhnya atau killer instinct yang sangatlah luar biasa besar. Jadi wajar saja Noel sekarang bisa tahu bahwa dari awal mereka sudah berniat untuk dapat membunuh party dari Noel. Mendengar semua penjelasan dari Noel itu, tentu saja dia pun sama sekali tidak mau mengaku. Sampai pada akhirnya, Noel pun dengan terpaksa, akhirnya langsung menggunakan skill terlarangnya lagi, yaitu skill confess alias skill pengakuan. Dimana dengan skill ini, akhirnya kepala desa itu kini seketika langsung mengaku
bahwa memang benar dia sudah berencana untuk bisa membunuh Noel. Demi bisa mengambil lagi uang yang sudah diberikan kepada Noel, dan juga mengambil semua perlengkapan yang sekarang digunakan oleh Noel dan juga Alma. Di momen inilah, emosi dari Noel akhirnya sama sekali tidak bisa ditahan lagi. Hingga tanpa pikir panjang, Noel pun tiba-tiba saja langsung bergerak dengan menggunakan kecepatannya. Lalu, Noel pun segera mencongkel mata dari kepala desa itu. Beruntungnya, sesaat sebelum Noel memutuskan untuk bisa memotong kuping dan juga hidung dari kepala desa itu, maka anak dari kepala desa tersebut akhirnya seketika langsung keluar. Serta mereka pun segera membayar semua hutangnya kepada Noel sebanyak sisa 300.000 fil. Ditambah dengan sisa hutang kepala desa lainnya karena mereka sudah menipu Noel dengan total jumlah uang sebesar 820.000 fil. Dengan begini, maka Noel pun sekarang bisa menjadi sedikit tenang. Sampai pada akhirnya, dia pun langsung meninggalkan rumah dari kepala desa itu sambil memberikan peringatan seperti ini kepadanya. Dengar, dirimu harus berhati-hati jika berhadapan dengan para seeker atau berhadapan dengan para hunter. Mengingat jika dirimu masih mengulangi perbuatan licikmu sama seperti ini, maka walaupun hal itu sama sekali tidak melibatkanku, tapi aku pun pasti akan langsung datang lagi menuju ke tempat ini, dan aku pun pasti akan langsung membunuhmu tanpa ampun. Wow, brutal banget ya. Nah, singkat cerita, setelah mereka berdua sudah pulang, dan juga setelah mereka berdua sudah selesai menjalani misi pertamanya bersama dengan Alma, maka di tengah perjalanannya ini, Alma yang tanpa sengaja sekarang bisa melihat sebuah pesawat terbang yang kebetulan baru saja melintas tepat di atas kepala mereka. Akhirnya dia pun langsung bertanya seperti ini kepada Noel, yaitu siapa saja orang di dunia mereka yang saat ini bisa menggunakan pesawat seperti itu. Di momen inilah Noel pun seketika langsung menjelaskan bahwa pesawat yang baru saja lewat itu adalah milik klan Godiner. Itu adalah klan yang memiliki posisi bintang 3 atau regalia ketiga, di mana regalia sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan kepada salah satu klan besar yang mampu membuktikan kehebatannya di dalam dunia ini. Mengingat untuk sekarang hanya terdapat 7 klan saja yang mampu memiliki gelar sebagai regalia dan memiliki pesawat pribadinya masing-masing. Berdasarkan hal itu, Noel pun sekarang langsung menjelaskan tujuan jangka pendeknya kepada Alma, bahwa di dalam waktu 1 tahun lagi, Noel sudah berniat untuk bisa membuat party kecil ini untuk bisa menjadi regalia juga. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, Noel sama sekali tidak akan pernah menyerah untuk dapat menjadi yang terkuat. Mendengar ucapan dari Noel tersebut, Alma pun seketika langsung memeluknya. Serta di saat yang bersamaan, Alma pun sekarang juga langsung berkata, yaitu Alma sudah membulatkan tekadnya bahwa entah apapun yang terjadi ke depannya, Alma akan selalu berada di sisi dari Noel. Dan juga, Alma pun akan terus mendukung Noel untuk dapat mencapai semua tujuannya tersebut.